Mbak, kok bisa datangnya sama-sama dengan Ayu? Kebetulan sama-sama satu bis. Mana teman-temanmu yang lain? Katanya mau ada rapat membicarakan acara pesta perpisahan. Iya tuh, anak-anak suka nggak tepat deh kalau bikin janji. Tapi Mary setuju dengan menu makanan yang kita rancang itu, Mbak Sinta. Pokoknya pesta bakal meriah deh. Murah, meriah. No? No? Kamu tahu Rudi kemana? Aduh, maaf Om, saya lupa menyampaikan kepada Om. Tadi pagi, kira-kira jam 4 Rudi pergi ke rumah temannya yang mau berangkat ke Lampung. Ras, nanti kalau Mama pulang, sampaikan bahwa Rudi pergi menemui Didi. Katakan, Mama tidak perlu khawatir. Iya, Pak. Saya ke kantor, no? Ya Om. Dan saya minta maaf. Saya di sini telah merepotkan Om, Tante, dan adik-adik. Tidak apa-apa. Saya pergi, Ras. Iya, Pak. Mari. Diklaras, permisi, saya mau mandi. Silakan, Mas. Kursi-kursi kita atur di halaman ini menjadi beberapa kelompok yang berisi 6 kursi setiap kelompoknya. Kalau hujan, iya ya. Sekarang musim hujan. Pagi-pagi sudah mendung. Kalau hujan, band kita tempatkan di mana, Ras? Pindah ke dalam. Sudah lama, Mary? Baru saja, Tante. Yuk, Tante masuk dulu. Silakan, Tante. Kok bisa sih mamamu tetap muda dan cantik begitu, Ras? Itu saja pertanyaanmu setiap ketemu mama. Aku kagum sama mamamu. Mamaku juga rajin senam, tapi kok nggak tetap muda seperti mamamu ya? Karena hati mama selalu damai dan tentram. Karena anak-anaknya, khususnya yang bungsu ini, nggak ada yang bandel. Kebangetan deh, muji-muji diri sendiri. Ya, Ma. Sebentar ya, Mer. Warno sudah pergi? Belum, Mah. Sekarang keluar sebentar, tapi katanya mau balik lagi. Rudi? Ke rumah temannya yang namanya Didi itu. Loh, temannya kan berangkat ke Lampung. Mana bisa ketemu? Rudi kesananya jam 4 tadi pagi, Mah. Hah? Yang bener kamu ngomong, Ras? Tenang, Ma. Tadi Bapak pesan supaya Mama nggak usah khawatir. Mama tetap khawatir. Kalau dia perginya jam 4 pagi, kenapa sampai sekarang dia belum pulang? Mungkin mampir ke rumah teman-temannya yang lain, Mah. Dia dan teman-temannya kan sedang mempersiapkan pesta perpisahan. Halo? Mas Warno belum kembali, Mbak. Bener kok dia belum kembali. Alamatnya ya yang saya berikan tadi, Mbak. Bener. Bener, nomor 11. Sama-sama. Siapa? Calon istrinya Mas Warno. Dari tadi nelpon terus. Dia sangka Mas Warno menghindari dia, Ma. Dia nggak percaya saya bilang Mas Warno sedang pergi. Yang kamu bilang benar-benar pakai nyebut-nyebut nomor 11 segala itu apa? Tadi dia sudah nanyakan alamat rumah kita. Sekarang nanya lagi. Kayaknya dia kurang percaya kalau alamat yang tadi saya beri itu benar. Lalu si Rudi ini kemana saja? Tenang, Ma. Tenang, Ma, tenang. Dia itu kan sudah calon mahasiswa, Ma. Nanti juga pulang. Saya mau menemui Mary. Ya, Ma? Iya.
begitu teman-teman datang. Yuk. Selamat siang. Selamat siang. Mau bertemu dengan siapa, Mbak? Mas Warno ada? Sedang keluar. Mbak siapa? Saya Silvi. Boleh saya menunggu sampai dia datang? Adik yang menerima telepon saya tadi? Iya. Calon istri Mas Warno. Iya. Saya perlu sekali bertemu dengan dia. Jadi kalau diizinkan, saya ingin menunggu dia. Silakan, Mbak. Terima kasih. Silakan duduk. Halo Mary. Halo, Mer. Ini Mbak Silvi. Calon istri Mas Warno. Saya Sinta, kakaknya Laras. Ayo, sini. Mbak, kok bisa datangnya sama-sama dengan Ayu? Kebetulan sama-sama satu bis. Mana teman-temanmu yang lain? Katanya mau ada rapat membicarakan acara pesta perpisahan. Iya tuh, anak-anak suka nggak tepat deh kalau bikin janji. Tapi Mary setuju dengan menu makanan yang kita rancang itu, Mbak Sinta. Pokoknya pesta bakal meriah deh. Murah, meriah. Habis dana kita cuma segitu, Mbak. Masa mau memimpikan hidangan yang mewah-mewah? Tadi waktu di bis, Mbak Sinta juga sudah cerita menu hidangan pesta kita nanti. Itu sudah mewah sekali. Iuran Rp5.000 sudah pakai hidangan kue-kue kecil, makan besar, puding, buah. Wah, itu sih sudah hebat sekali, Ras. Tapi kue-kue kecilnya macam apa, Yu? Pisang goreng, kue talam ubi, dan kroket singkong. Biar singkong dan ubi, tapi kau yang bikin pintar kan enak juga, Ras. Nanti bude kami yang akan membuatnya. Bude Susi ahli masak, dia punya catering. Pokoknya dengan uang yang pas-pasan itu, kita cari akal. Bagaimana supaya pesta bisa memuaskan semua orang. Pokoknya saya bantu deh. Terima kasih, Mbak. Ruth, kok nggak memberi salam pada kami? Ada banyak tamu nih. Habis teman-teman saya nggak bermutu sih, Mbak. Semuanya egois. Sebel saya. Tapi kenalan dulu dong dengan Mbak Silvi. Mas Warno pernah cerita tentang Mbak kepada saya. Hai Mer, hai Ayu. Mama khawatir kamu nggak pulang-pulang. Sekarang Mama di mana? Di atas. Sebentar lagi saya ke atas. Sekarang saya ingin menenangkan diri dulu. Baru marah-marah dengan siapa? Tadi aku mau bukan teman-teman di rumahnya si Ito. Aku bilang ada teman yang lagi kesusahan nggak bisa melanjutkan sekolah. Karena biaya dari orang tuanya tidak mencukupi. Lalu saya bilang pestanya nggak usah ke puncak segala. Aku tawarkan pesta sederhana seperti yang akan diadakan oleh Laras dan teman-temannya nanti. Kamu bilang kalau iuran kami 5.000 seorang. Iya dong. Supaya mereka tahu bahwa dengan iuran sebesar Rp5.000 per orang, kita sudah bisa bikin pesta meriah. Walaupun serba sederhana. Dan aku bilang pada mereka, dengan pesta seperti itu, kita bisa menghemat biaya Rp55.000. Setiap orang Rp60.000. Iya. Dan mereka mau. Mau. Karena mereka maunya memang pengen seneng-seneng. Tapi 60.000 kan banyak. Ya memang banyak. Habis pesta perpisahan saja maunya sewa villa di puncak 2 malam. Makannya kambing guling lah, hamburger,
hotdog, dan macem-macem lagi. Wah, kalau kita nggak mampu ya, Ras, uang sebanyak itu mendingan untuk keperluan lain yang benar-benar berguna. Itu yang membuat aku tadi marah kepada teman-teman. Kita berpesta, Pora. Sementara ada teman kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Padahal anaknya pintar sekali. Aku sedih sekali. Maaf, saya mau di luar sebentar. Kenapa, Mbak? Saya malu sekali. Jadi waktu saya datang ke rumah Didi, dia sudah siap-siap hendak berangkat ke Lampung. Saya minta dia jangan pergi. Siapa tahu kami teman-teman sekelasnya bisa membantu dia untuk membayar uang kuliah selama tahun pertama. Mula-mula dia tidak mau. Tapi saya berusaha keras untuk meyakinkan dia. Akhirnya dia mau. Mau. Tapi dia mau ke Lampung dulu untuk membicarakan pembatalan kerja dengan kakaknya yang di sana. Lalu kamu menemui teman-teman sekelasmu. Iya. Itu sebabnya sampai siang begini saya baru pulang. Mama tahu apa yang mereka bilang waktu saya mengajukan gagasan untuk menolong Didi dengan cara mengadakan pesta sederhana saja. Mereka bilang apa? Saya dibilang so mau jadi pahlawan, so mau jadi dewa penolong, cari muka, dan macam-macam yang lain lagi. Saya marah, Mah. Lalu saya bilang, saya mengundurkan diri jadi ketua panitia pesta perpisahan, dan gak bakal datang di pesta nanti. Saya tahu persis berapa uang Mas Warno dik Sinta. Saya tidak memaksanya untuk bikin pesta perkawinan besar-besaran. Cuma Mas Warno tidak berani mengemukakan terus terang kepada orang tua saya. Mas Warno tidak punya keberanian. Mbak Sylvie yang harus memberikan dorongan dan semangat. Sehingga Mas Warno memiliki keberanian. Dan lebih baik lagi, Mbak dan Mas Warno berdua menghadap orang tua dan saling membantu meyakinkan. Mbak Sinta, teman-teman Rudi telepon, tapi Rudi nggak mau terima. Sekarang mereka minta bicara dengan Mbak Sinta. Saya mau ke dalam dulu, Mbak. Halo? Iya, saya kakaknya Rudi. Iya, saya sudah dengar dari dia. Silakan kalau kalian mau datang ke sini. Sebaiknya memang begitu.